Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi PPKN kelas 10 bab 2 dengan subbab yang keempat, Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Baik, sebelum kita ke pembahasan, ayo klik subscribe terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishan Kamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Adapun ciri dari sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta adalah yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Kemudian kita beralih ke kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Para pahlawan bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajah demi untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Lalu, apa sebenarnya kesadaran bela negara itu? Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab,
dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Lalu, bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membela negara kita? Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut. Yang pertama, ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti Siskamling. Yang kedua, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Yang ketiga, belajar dengan tekun pelajaran PPKN. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. Yang kelima, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang keenam, pengabdian sebagai anggota TNI. Yang ketujuh, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Baik, demikianlah pembahasan kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini agar berkembang dengan klik like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.